بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi Anda tidak mengimani bahwa Yesus itu pernah mati? Oh, nggak pernah mati. Saya mengimani nggak pernah mati, Pak. Buktinya katakan nih, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidaklah di sini, sebab dia telah bangkit. Berarti Anda tidak percaya tentang penyaliban, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Anda sekte baru berarti. Tidak Pak. Itu terserah Anda, Kristen itu mengakui Yesus itu bangkit untuk menebus dosa manusia. Kok Anda tidak? Yesus bangkit bukan untuk menebus dosa manusia, bukan. Bangkit itu apa harus dari mati? Loh, ya terserah. Yang penting Anda tidak mengakui Yesus itu mati. Nah, kalau Anda terserah, saya juga terserah. Jadi Anda menyalahi ajaran Kristen, karena ajaran Kristen itu mengajarkan Yesus itu mati. Anda malu aja mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Anda itu pernah menjadi mantan mayat. Iya, memang Yesus mati, tubuhnya mati. Memang mati, coba. Memangnya kenapa? Tubuh mati, Pak. Tubuhnya mati. Ada yang tidak mati. Tubuhnya mati. Nah, sekarang ngaku lagi tubuhnya yang mati. Katakan loh, ya benar. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Yesus nggak pernah mati, Pak. Sama. Anda pun kalau mati hari ini, roh Anda itu tidak pernah mati. Yang mati itu tubuh Anda. Bedanya dengan Yesus apa? Benar. Yesus berbeda, saudaraku. Yesus berbeda. Anda tidak bisa samakan Yesus dengan manusia biasa. Begini, tetap aja manusia kan? Persepsinya dia dengan kacamatanya dia, kepercayaannya dia. Jadi apapun yang kita jawab selalu dikejar. Ini dari dulu, bahkan nenek. Iya, karena Anda menyembah manusia, Anda memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Juga belum lahir. Yesus ada. Yesus itu jadi manusia, tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia itu berasal dari debu tanah, sedangkan Yesus itu tidak berasal dari debu tanah, tetapi berasal dari surga. Bagaimana Anda mengatakan tidak berasal dari debu tanah, sementara dia diproses 9 bulan di rahim manusia? Tidak. Tidak. Jadi, yang menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulangnya Yesus itu apa? Itulah yang dikorbankan. Hah? Dari mana itu darah, daging, dan tulangnya Yesus kalau bukan dari saripati yang berasal dari tubuhnya Maria? Itulah mujizatnya itu. Mujizat itu di luar kemampuan manusia loh. Mujizat di luar kemampuan manusia. Anda jangan salah. Anda jangan mengukur buktinya dia Maria itu hamil, artinya ada proses. Kalau ada proses, berarti Yesus itu adalah manusia yang berasal dari daging saripati apa yang dimakan oleh Maria. Memang dibilang itu kan hanya kebutuhan dagingnya kan? Nah iya, karena itulah Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus punya daging. Emang tubuhnya Yesus bukan Tuhan, tubuhnya Yesus bukan Tuhan, itu firman. Tadi katanya firman menjadi manusia. Iya. Sekarang tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya bukan Tuhan, tetapi firman. Nah sekarang ketika Yesus itu dilahirkan, apakah lahir bersama dengan roh? Iya, karena tanpa roh dia akan mati. Berarti roh juga dilahirkan. Iya. Berarti Allah yang adalah Bapa menurut kalian itu juga dilahirkan. Dia juga anak Maria gitu. Iya benar. Bukan. Bapak nih. Bapak itu bukan anak Maria. Loh, katanya Bapak itu adalah roh. Yang di dalam tubuh Yesus itu adalah roh. Apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ketika lahir tanpa roh? Yang dikatakan anak itu adalah tubuhnya, dagingnya. Terus itu ketika dia lahir bersama dengan roh. Roh. Berarti roh itu keluar dari rahimnya Maria juga. Iya. Berarti Bapak juga itu dilahirkan. Iya. Yesus lahir kembar. Kok kembar? Oh tidak. Orang satu tubuh kok. Kan tadi Yesus dagingnya, rohnya adalah Bapak.
berarti dia lahir kembar. Jadi Bapak dilahirkan lahir kembar dengan Yesus. Benar nggak? Bang Juma memahami Jadi Bang Juma lahir, Bang Juma- ketuhanan Bang Juma Yesus kembar. itu bagaikan memahami seperti manusia biasa. Jadi ilmu Anda tidak cukup untuk ke sana gitu Justru loh. Anda yang memahami Tuhan itu seperti manusia. Belum nyampe ilmu Anda untuk ke situ. Justru Anda saya yang belum sebenarnya nyampe. Sekarang saya tanya, Bapak dilahirkan, kata Anda iya. Iya, Yesus benar, juga ya. dilahirkan, iya. Daging Yesus bukan Bapak, iya. Yang Bapak Ya. adalah rohnya, iya. Dua-duanya dilahirkan, iya. Berarti Ya. mereka lahir kembar. Kok kembar pula? Kok Papa itu kembar? kan Nah, roh. Yesus yang adalah Apa? daging dengan Bapak yang adalah roh, itu dua atau satu? Bang, aku tanya dulu. Kamu jangan tanya, aku tanya dulu kau. Enggak. Allah dan Yesus Firman dan itu Bapa itu ketika dilahirkan, daging adalah Yesus, roh adalah Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Tidak bisa satu dipisahkan. kesatuan. Firman Apa dengan pula? Allah. Berarti yang dibunuh juga Bapak. Oh, Iya, Bapak. Nah, itu Anda sudah akui. Bapak mati. Berarti Bapak dibunuh juga ya. Dari tadi ngaku, sekarang Bapak tidak pernah mati. Bapak tidak pernah dibunuh. berarti dia Roh tidak satu tidak dengan pernah. Yesus. Roh itu tidak pernah mengalami Berarti pembunuhan. dia Biar Anda tidak tahu. satu dengan Yesus karena Yesus dibunuh. Kok Bapak tidak? Satunya di mana? Iya, Roh Pak, itu iya, tidak benar. merasakan pembunuhan. Benar, Tahu nggak Anda? Ya, Waktu kaki Anda diamputasi, apakah roh Anda juga hilang sebagian? ya, Saya tanya dulu. saya yang dianggap Yesus. Saya tanya Jangan-jangan dulu. mau sembah saya lagi Anda. Anda salah. Justru Anda sendiri tidak Salah. mengenal siapa yang Anda sembah. lu kok larinya ke sono? Jujur loh. Heran saya nih orang ini. Nerangkan Yesus kok ribet banget sih, Bapak. Nerangkan Yesus kok ribet banget sih. Cuma jadi Tuhan itu ya, saya jelaskan ya. Jangan sampai Ini ada kita lagi belum di masuk sini ke nih. ranah dalil loh. Saya belum bawa dalil loh pernyataan-pernyataan Yesus. Iya. Ini masih logika sederhana. Sekarang Anda saya tanya sudah dulu pendek kayak sama Bang Juma. Saya tanya dulu. Apakah masih standar ini? apakah saya tanya dulu nih sama Bang Juma nih. Apakah makna nilai moral yang orang muslim ambil dari apa yang semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu menikahi anak di bawah umur, menikahi istri anak angkatnya, dan mempunyai istri lebih dari yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Apa makna nilai moralnya yang kalian ambil? Emang perintah Allah, Kok emang larinya ke perintah sana? Allah kepada Nabi. Emang perintah Enggak, Allah kepada Anda Nabi bertanya. Muhammad suruh istri berapa? Emang lu tahu perintahnya? Kan maksimal 5 kan? 5 apa 4 ilah. maksimalnya? Ya 4 apa 5? elah. 4 ya, 4. Perintah itu kapan datang? Udah kasihan, gak usah ditanyain si Juma. Ya, Biarin aja dia menanyakan. Contoh, saya tanya nih. Contoh perintah. Ini ibarat orang tenggelam. Kasihan. Dia megang lampu apa saja oke. Enggak, saya tanya dulu. Itu Apakah perintah makna nilai moralnya? Oh, sederhana. Sederhana. Ya, supaya cakrawala Anda itu terbuka. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Maria umur berapa tahun dinikahi oleh Yusuf? Ayo, Ya? keselamatan dari Israel. Israel itu bapaknya Abraham. Abraham poligami atau tidak? Apa hikmah yang Anda terima dari itu semua? Coba. Anda harus tahu ya. Di dalam Alkitab banyak di situ yang menyatakan punya istri lebih dari satu. Iya, saya akui. Tetapi Memang. orang Kristen tidak menjadikan mereka sebagai panutan karena mereka tidak pantas untuk dijadikan panutan. Karena panutan di dalam iman tidak boleh cacat satu pun. Sedikit Nah, pun kalau tidak boleh ada cacatnya. begitu, kalau Anda katakan itu cacat, bagaimana dengan Tuhan yang pernah dibunuh oleh manusia? Itu nggak cacat? Enggak, Oh, tidak. Cacat di Oh, mana? tidak cacat. Cacatnya di mana? Saya tanya dulu. Ya cacatnya karena Cacatnya dia di mana? dibunuh oleh Cacatnya di manusia. mana? Ya, dibunuh oleh manusia. Cacatnya- Tuhan kok dibunuh? Gimana Nah, sih? dibunuh itu gak cacat, dibunuh itu gak cacat. Tuhan Tuhan tidak dibunuh. pengorbanan, penebusan. Nah, Tuhan tidak dibunuh. Tuhan Terus tidak dibunuh. Yesus Tuhan itu tidak pernah begitu, mati. Ya, sudah jelas-jelas Yang dibunuh itu firman yang menjadi manusia. Di atas tiang salib. Terus yang Dengan matinya Sekarang- Yesus terus di yang di- tiang salib, maka dikubur kita siapa? dibebaskan dari Sekarang saya tanya sama Anda dulu nih. Yang dikubur Sekarang siapa? gini. Oh, yang dikubur Sekarang saya siapa? tanya sama Yesus. Yang dikubur siapa? Yesus apa bukan yang dikubur? Yesus. tubuhnya. Tubuhnya Yesus. Tubuhnya.
Oke, Tubuhnya. baik. Iya, Yesus. Waktu tubuhnya, Udah, nggak usah- waktu nggak usah dipersulit tubuhnya orang dikubur. Yesus, Sebentar. Kalau Sebentar, giliran yang sebentar. apes-apesnya tubuhnya. Emang Giliran iya. yang apes-apesnya tubuhnya. Anda harus Oke, waktu tahu, tubuhnya di manusia waktu manusia tubuhnya, itu mati sebentar dulu, di sebentar saat dulu. roh berpisah dengan daging. Oke, waktu tubuhnya disalib, Pada saat rohnya kemana? pada saat Dengerin dulu, Ya? dengerin dulu. Waktu tubuhnya dikubur, rohnya kemana? masih ada di situ waktu dia masih hidup. Masih bertahan di situ. Woi, Waktu waktu dikubur. dikubur kan mati. Kemana? Iya, Kemana rohnya? Rohnya Itu pergi kemana lah. rohnya? Pergi keluar dari tubuhnya. keluar dari Pergi tubuhnya. kemana? Keluar Ya, dari kita nggak tubuhnya. tahu. Keluar Suka-suka Kemana? Allah lah. Kemana? Ya suka-suka Allah kemana dia pergi? Siapa yang ngatur? Orang roh itu tidak kelihatan kok dengan mata manusia. Jadi kalau rohnya yang keluar itu masuk ke dalam pohon, berarti pohon itu menjadi bapak gitu. Oh tidak. Jadi apa bedanya dengan Yesus? Dia Oh, Yesus beda. itu kan kerasukan roh Tuhan. Oh beda. Firman yang menjadi manusia, sedangkan pohon itu Firman yang menjadi manusia. berbeda. Sekarang alam semesta ini firman menjadi alam semesta atau bukan? Tahu nggak? Anda harus tahu waktu menciptakan Matahari menjadi alam dunia matahari ini firman menjadi matahari atau bukan? bukan, tetapi Allah Loh. berfirman. Nah itu Allah berfirman, berfirman. berarti Allah berkata, Iya. jadilah. Nah, jadi matahari, jadilah terang, Nah. jadi terang. Itu Allah berasal dari berfirman. mana terang itu? Allah berfirman, Allah- berarti Kan Allah Perintahnya. berfirman itu kan? iya, Tetapi berarti Allah berkata kan? Berarti Allah berkata kan? Iya. Allah berkata kan? Jadilah terang, maka jadilah. Berarti Iya. terang itu berasal dari perkataan. Iya, kreasinya. Perkataan Allah. Nah, berarti dia Tetapi berasal dari perkataan. Tetapi Yesus tidak berasal dari perkataan, tetapi firman yang menjadi manusia. Anda harus tahu itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Firman jadi manusia itu maksudnya gimana? Firman itu apa? Perkataan. Perkataan jadi Yesus. Iya kan? Perkataan jadi matahari. Artinya instruksi, perintah, kehendak. Allah menghendaki ada manusia lahir tanpa ayah. Jadilah Yesus. Allah menghendaki manusia Anda lahir harus- tanpa ayah dan ibu. Jadilah Adam. Allah menghendaki manusia lahir tanpa ibu, hanya ayah. Jadilah Hawa. Semua berasal Anda dari kehendak. Semua berasal dari firman. Anda harus tahu perbedaan perkataan dengan firman. Firman itu perkataan. Ya kan? Anda mengatakan tadi menciptakan itu kan dengan berfirman. Allah jelas. berfirman, maka jadilah. Allah Ya kan? mengadakan Nah, sesuatu itu dengan kehendak. iya. Tetapi Nah. waktu tubuh Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, tahu nggak firman itu berada di Nah mana? sekarang Yesus itu Sebentar, tunggu bang, sedikit bang. Yesus itu menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Nah, berarti dia berasal dari kehendak Allah. Benar nggak? Firman Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini Firman- berasal dari kehendak Allah atau alam semesta ini tercipta sendiri? Anda harus tahu, firmannya dijadikan menjadi Anda manusia. harus tahu, Anda harus Bu- tahu, bu- Anda harus Bukan, tahu. bukan Allah berfirman, maka Yesus jadi. Bukan. Anda Sekarang salah alam mengatakan seperti semesta itu. ini tercipta atas kehendak Allah atau atas kehendaknya sendiri? Ya kehendak Allah lah. Nah, Gimana? sekarang Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus atau kehendak Allah sendiri? Ya kehendak Allah sendirilah. Nah, apa bedanya Yesus Tetapi dengan alam semesta? ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Makan coto dulu Waktu- baru depan. Waktu menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman. Sedangkan waktu Yesus menjadi manusia, firmannya yang menjadi manusia, bukan Kayak berfirman. mana Anda harus firman yang mengetahui. menjadi manusia? Sementara malaikat Gabriel yang datang kepada Maria mengabarkan, aku Nah, datang nyatanya menyampaikan ayatnya perkataan seperti itu, Tuhan cuma kepadamu agar kamu hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus Kristus. Berarti Iya. firman yang datang kepada Maria. Berarti Yesus Iya, itu berasal dari kehendak. Nah, siapa yang berkehendak Gabriel datang menyampaikan itu kepada Maria? Firman yang menjadi manusia berbeda dengan Bagaimana ceritanya Anda berfirman. mengatakan firman menjadi manusia? Alam semesta ini juga firman menjadi alam semesta. Oh tidak, Anda salah, tidak, bukan. Firman tidak Loh, pernah terus menjadi apa? alam semesta, tidak. Jadi? Tetapi Allah berfirman. Nah, Jadi Yesus alam menjadi- semesta. oke. Sekarang Allah Maria berfirman. pernah nggak?
Pernah tidak Bapak itu berfirman kepada Maria sebelum hamil? Itu pesan. Malaikat ada pesan Gabriel kepada Maria. Itu pesan. Tetapi dia hanya menyampaikan bahwa kamu akan hamil. Dan Iya. kamu akan Itu seperti firman atau dia. bukan? Itu firman atau bukan? Itu kan Pesan, penyampaian pesan dari Pesan, malaikat pesan. Disampaikan ke Maria. kepada Maria. Tetapi firmannya yang masuk Itu ke dalam SMS. tubuh, Itu Maksudnya itu firmannya itu yang masuk dalam tubuhnya maksudnya gimana? firman itu berbeda dengan Gini. Coba Anda definisikan dulu. Apa itu firman? Coba definisikan. Firman Firman itu adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Jadi jalan keselamatan menjadi manusia. Yaitu semua perkataan Allah sendiri. Semua perkataan-perkataannya itulah firman, yaitu jalan kebenaran dan keselamatan bagi semua manusia. Oke, berarti semua perkataan Allah itu sendiri menjadi Yesus. Betul. Oke. Nah, sekarang firman dari mana lagi yang diterima oleh Yohanes, oleh Lukas, oleh Matius? Maksudnya? Yang mana firman? Nah, kan firman semua firman sudah menjadi Yesus. Iya. Nah, terus yang diterima oleh Lukas dan Markus dan teman-teman penulis kitab kanonik ini firman dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan siapa? Berarti tidak semua firman menjadi Yesus. Semua. Berarti kalau semua berarti yang menjadi kitab Anda itu apa? Tahu nggak firman itu yang disampaikan? Ya. Kalau firman menjadi manusia, emang Anda pikir firman itu tidak boleh berkata-kata lagi? Boleh. Maka Yesus berkata-kata. Maka Yesus membuktikan firman itu secara langsung, dipraktekkan secara langsung. Satu detik banyak, Pak. Siapa yang menjadikan firman menjadi manusia? Ya? Siapa yang menjadikan firman menjadi manusia? Aduh, Allah sendiri. Bolak-balik. Jadi Allah sendiri menjadikan firman menjadi manusia. Artinya Allah yang menjadikan Yesus. Allah menjadikan Yesus. Allah sendiri menjadikan dirinya manusia. Iya, Allah menjadikan firman-Nya menjadi manusia. Iya. Allah sendiri menjadi Berarti manusia. dia membentuk dirinya menjadi manusia gitu. Iya, menjelma menjadi Betul. manusia. Iya. Menjelma atau membentuk? Bukan menjelma. menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia, tetapi Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap roh. Oh, Ya. berarti firman dan Allah itu beda. Bajul, telah dulu menjadi manusia tapi tidak berubah. Gimana ceritanya? Udah menjadi manusia kok nggak berubah? Jadi, Siapa nggak berubah? Jadi biar saya jelaskan Tadi ya. kata Allah itu terdiri dari firman. tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi Itu manusia nggak berubah gimana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Sama seperti diri si Juma. Ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Terus makanannya mana? Kalau ada tubuh, ada jiwa dan roh, tanpa makan bisa hidup. Jadi ya, tubuh, jiwa, dan roh ini ya diikat oleh darah. Sehingga saya tanya, kamu analogikan Tuhan itu tubuh, jiwa, dan roh. Ini ada nyawa. Jadi itu makanya dia bersenyawa. Ketiga itu tubuh, jiwa, dan roh. Berarti dia adalah makhluk. Nah, sekarang tiga unsur ini tanpa makanan, tanpa minuman bisa hidup nggak? Ya harus makan lah. Nggak bisa. Nah, kalau begitu bukan tiga. Harusnya Anda mengatakan tubuh, jiwa, roh, dan makanan serta minuman supaya bisa hidup. Nah, salah pula. Tubuh itu membutuhkan makanan, jiwa dan roh itu tidak membutuhkan makanan. Iya. Tubuh itu berdiri sendiri. Jiwa dan roh itu satu kesatuan. Apa yang menghidupkan? Berarti roh yang menghidupkan. Apa yang menghidupkan tubuh? Berarti Bapak itu punya tubuh. Tubuh yang Anda maksud itu apa? Iya, waktu turun ke dunia dia menggunakan tubuh. Waktu turun ke Nah, dunia. berarti sekarang tinggal dua. Tinggal roh dan jiwa. Iya. Tinggal roh terus mana?
Terus mana tubuhnya yang bangkit dari kematian itu kemana? Ya, Diubahkan, menjadi tubuh kemuliaan kan? Tubuh kemuliaan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu gimana ceritanya? Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak memiliki daging dan darah. Nah, kemana dagingnya Yesus, kemana darahnya Yesus? Surga, naik ke surga. Berarti di sana ada dagingnya dong. Kemana? Anda harus tahu, itu kuasa sama seperti manusia nanti manusia pada akhir zaman, waktu manusia dibangkitkan, emang Anda pikir tubuhmu yang dulu akan dihidupkan kembali? Tidak. Tetapi tubuh kemuliaan. Terus yang masuk ke neraka siapa? Ya, orang-orang yang masuk jiwamu. Ya, yang masuk ke neraka itu roh saja, gitu. Jiwa. Ya, tubuh kembali katanya. Maksudnya yang masuk ke neraka itu apa? Kan Yesus mengatakan lebih baik matamu buta daripada kedua matamu masuk ke dalam neraka. Ya. Gimana tuh? Ayatnya nggak gitu. Jadi gimana ayatnya? Coba. Ayatnya itu lebih bagus engkau mencungkil matamu daripada seluruh jiwamu masuk ke dalam neraka. Nah, artinya ngapain cungkil mata, kan yang masuk roh saja menurut kalian? Jiwa yang tubuh kemuliaannya ada. Punya tubuh jadi roh itu nanti punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu gimana sih ceritanya? Tubuh kemuliaan itu tidak memiliki darah dan daging. Seperti Yesus itu, seperti Elia. Makanya di surga itu tidak ada nafsu birahi, tidak ada seksual di sana. Karena terus kalau tidak ada nafsu birahi, tidak ada seksual, kalian bukan manusia lagi. Tetap manusia. Hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Hidup seperti sama seperti Elia. Tubuhnya itu dirubahkan. Hidup seperti malaikat. Iya, maksudnya kayak mana itu? Kayak mana itu? Coba terangkan. Hidup seperti malaikat. Kayak mana? Apa sih hidup seperti malaikat? Malaikat itu kan roh. Malaikat itu kan roh. Jadi kamu semua menjadi roh gitu? Seperti malaikat hidupnya. Seperti itu. Jadi hidup kalian nanti di sana kayak roh gitu? Iya, punya tubuh kemuliaan. Jadi kalian nggak makan lagi? Nggak perlu makanan. Nggak minum lagi? Berbeda. Kalian nggak minum lagi gitu? Di sana nggak minum lagi. Ngapain minum? Oh, tidak ada, gitu. Tidak. Jadi kalian nggak lagi. Di sana nggak ada jadi kalian itu nikmatnya di mana gitu? Sementara kalian adalah manusia. Nikmatnya itulah yang namanya hidup kekal. Tidak ada kesedihan. Itulah nikmatnya. Hidup kekal dengan hidup sementara itu berbeda, saudaraku. Sementara ini kita pakai daging begini, banyak dosa. Karena apa? Kita memiliki tubuh, nafsu birahi. Harusnya dalil yang ada di dalam kitab kalian bahwa manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya di muka bumi. Itu di muka bumi jangan pakai jasad, harusnya roh seperti malaikat dong. Maksudnya? Yang jelasnya Elia sudah menjadi barang contoh bahwa tubuhnya dirubahkan, dia nggak mengalami kematian. Tapi tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan, bisa terbang dia ke atas. Tubuh kemuliaan. Apa sih itu? Tubuh kemuliaan apa sih? Tubuh kemuliaan itulah tubuh yang kekal, yang tidak ada busuknya, tidak ada matinya. Yang sampai nanti di sana di surga itu manusia atau bukan? Tubuh manusia dirubahkan tubuhnya menjadi yang ada di sana itu manusia atau bukan? Itulah sebabnya kenapa nanti di surga itu manusia hidup kekal, karena manusia itu tidak memiliki darah lagi, tidak memiliki tubuh seperti kita pada umumnya, karena sudah memiliki tubuh kemuliaan. Itulah makanya di surga itu hidup kekal, saudaraku. Kalau punya darah berarti masih ada kematian. Nah, kalau Tuhan mau menciptakan manusia lengkap dengan jasadnya di surga, apa nggak bisa? Maksudnya? Kalau Tuhan itu mau menciptakan manusia di surga, lengkap jasmani, jasad, dan roh, supaya dia bisa menikmati segala hasil yang diupayakan ketika hidup di dunia, apakah nggak bisa? Penciptaan itu sudah selesai selama 6 hari Jumat. Hanya 6 hari itu aja. Bisa saja, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa bisa?
Penyidikan Terus, itu selesai nama karena saja. gini, Terus kemahaadilannya mana? Ketika Karena begini, berusaha saudaraku. untuk saudaraku, kalau seandainya di surga nanti seperti kita pada umumnya sekarang punya darah, punya tubuh fisik seperti sekarang, maka akan menimbulkan banyak dosa-dosa lagi nanti di kehidupan yang baru di surga. Karena apa? Kalau Tuhan mampu menghilangkan jasad kalian, kenapa Tuhan tidak mampu menghilangkan nafsu kalian? Nafsu amarah, nafsu Itu- murka. Itu sudah kodrat manusia di dunia, sudah kodrat manusia. Nah, makanya itu sekarang gini, benar nggak manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya kelak? Iya, benar. Nah, yang taat beribadah di hari Minggu itu tubuhmu atau rohmu saja? Roh Di dalam- aslinya itu. Jadi gini, Bang, yang begini, berjalan Bang. ke gereja itu rohmu atau jasadmu juga? Dua-duanya. Di dalam kekristenan, ya, Dua-duanya. dua-duanya. Oke. Ingat ya, kalian bilang dua-duanya. Nah, sekarang apa balasan buat yang pergi ke gereja berjalan itu? Dari Tuhanmu kelak. Balasannya di saat orang pergi ke gereja berserah diri kepadanya akan menemukan, mendapatkan kehidupan yang kekal nantinya di surga. Iya, Begitu, yang saudaraku. mendapatkan hidup yang kekal, rohnya atau jasadnya yang berjuang berjalan ke gereja itu tidak. Rohnya, roh. Karena yang menggerakkan jasad, yang menggerakkan jasad itu adalah roh. Nah, sekarang Jasadnya roh itu lainnya. bisa bergerak ke sana tanpa jasad. Maksudnya? Rohmu bisa Roh bergerak ke gereja tanpa jasadmu. Kalau manusia itu udah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kok Itu Karena tidak bisa itulah dipisahkan kubilang. selama di dunia. Tidak bisa Karena dipisahkan itulah selama di dunia. kubilang. Sekarang Anda berzina. Yang berzina itu roh atau jasad? Jasad, Berarti yang masuk ke neraka jiwa Roh. kita lah. Begini. roh yang masuk. Tunggu. Yang berzina siapa? Gini juga. Yang berzina siapa? Begini, Yang berzina itu tubuh, Nah, yang masuk ke neraka jiwa, roh. jiwa lagi. jasadmu yang berzina itu nggak dapat siksaan. Begini dengar lo. Ketika hidupmu mengikuti Katanya manusia disiksa, dibalas dengan perbuatan manusia itu sendiri. Sekarang yang pergi ke gereja adalah tubuh Anda. Lalu Ya. apa balasannya buat tubuh Anda? Tubuh ini hanya wadah loh. Tubuh ini hanya wadah. nanti Ya, dibahas. sekarang saya balik. Yang melakukan pencabulan rohmu atau jasadmu. Begini, dengar makanya. Jasad. Jangan asumsi, ini logika supaya Anda sadar. Kita logika. Betul. Ya, nah sekarang yang berzina itu siapa? Roh. Tubuh lah. Nah, kenapa roh yang disiksa di neraka? Kenapa bukan tubuh? Dari neraka, jiwanya disiksa. Karena jasad Loh, itu Wak. tidak kekal, saudaraku. Tidak kekal jasad itu. Jasad itu akan kembali ke tanah. Dari mana kamu dijadikan akan kembali kamu menjadi tanah. Tetapi Ya, roh kamu itu akan tetap hidup. sekarang begini, apakah rohmu bisa berzina tanpa jasad? Oh, tidak bisa. Nah, Tidak bisa. berarti jasad juga memiliki peran untuk berzina, gitu kan? Emang iya. Emang Nah, Anda harus kenapa tahu dia zina dibiarkan itu berasal dari enak-enakan mana? jadi tanah? Kenapa Keinginan dia daging. enak-enakan jadi tanah sementara dia ikut andil pada saat kamu berzina? Kok enak-enakan jadi tanah? Justru nanti dia tersiksa di api neraka. Lebih baik rohmu itu menjadi tai ayam daripada kau masuk ke neraka disiksa. Ketika kamu Betul hidup nggak? mengikuti kedaginganmu, Anda salah. ya, Oh, Anda yang salah. Karena Yesus mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya dibalas. Manusia terdiri roh saja atau jasad? Roh dan manusia jasad. terdiri dari jiwa dan roh. Nah, Anda melakukan kebaikan roh saja atau ikut jasad? Tubuh, jiwa, dan roh. Roh dan Ya, jasad. berarti ketika Anda masuk ke dalam surga, jasad yang berjasa membawa kalian ke gereja ikut atau tidak? Oh tidak. Loh. Jasad. Loh. Udah saya- Apakah roh Anda bisa ke gereja tanpa jasad? Jasad itu akan kembali ke tanah. Itu menurut logika Anda. Tapi Yesus Itu mengatakan nanti di surga ada perjamuan, ada makan-makan, bahkan ada perkawinan.
Itu di surga menurut Yesus. Bahkan di dalam kitab Anda, Yesus menjanjikan 100 istri. Perkawin. Oh, Anda salah. Anda salah lagi. Nah, sekarang Anda ke gereja yang datang adalah perkawinan di surga itu bukan perkawinan seperti di dunia melakukan hubungan suami istri. Nah, sekarang Perkawinan itu adalah pertemuan anak kudus dengan yang makan buah ilmu pengetahuan, rohnya Adam atau jasadnya juga. Adam harus tahu. Gak usah bilang Anda harus tahu. Ini saya sedang ngajarin siswa sekolah minggu. Yang makan buah ilmu pengetahuan, rohnya Adam atau jasadnya juga. Justru makannya Adam. Kok rohnya pula? Dari mana kau tahu rohnya yang makan buah? Adam yang makan. Nah, Adam terdiri roh atau jasad saja. Tubuh, jiwa, dan tahu nggak? Tiga. Bang Juma, yang makan buah ilmu pengetahuan siapa? Jasadnya saja atau rohnya saja? Adam yang makan. Waktu Adam memakan, tubuhnya Adam memakan itu buah larangan itu. Nah, yang diusir dari Taman Eden, tubuhnya saja atau rohnya juga ikut? Adam yang diusir. Dua-duanya. Nah, setelah kembali nanti ke Taman Eden, dua-duanya atau cuma satu aja? Adam yang diusir. Apa lagi? Bahlul. Orang kalau berbicara Adam, Tuyul, berarti ikut rohnya dan jasadnya. Ya iyalah, kenapa kau bilang rohnya? Iya, ngapain pula kau tanya yang diusir itu adalah Adam? Saya udah tanya, roh dan jasadnya atau jasadnya saja atau rohnya saja. Yang diusir Adam. Cuma tidak mengerti kuasa Tuhan. Bang Juma berpikir seperti pikirannya sendiri. Karena memahami firman Tuhan itu bukan seperti memahami di dalam pemikiran manusia di dunia ini. Jadi kamu enak-enakan bersinah aja dong sekarang kamu. Kan jasadmu nggak disiksa nanti. Rohmu aja yang kembali, ya kan? Ya jasad kan disiksa nanti di neraka. Lah gimana sih? Jasadmu yang disiksa atau rohmu aja? Roh itu nanti disiksa di neraka. Nah, kalau rohmu mengatakan saya tidak akan mungkin bersinah tanpa ada jasad, gimana? Bisa nggak kamu bersinah, mencuri tanpa jasad? Bang Maksudnya Juma, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Saya tanya, bisa nggak kamu bersinah tanpa jasadmu? Kalau kamu hidup mengikuti keinginan dagingmu, maka kamu akan berdosa. Nah, karena itulah Yesus datang mengajarkan kebenaran supaya manusia hidup dalam kebenaran, supaya manusia menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan asal-asal. Ini ngajarin Bang Juma nih kayak ngajarin anak SD saya nih. Iya, ya memang kalian anak SD di hadapan saya. Kalian kena asumsi. Iya. Kayak ngajarin anak SD saya. Betul. Iya, Kak. Memang benar. Saya datang di sini diundang untuk ngajarin anak SD. Iya. Sekarang saya tanya, Anda bersinah roh Anda saja atau jasad Anda juga? Jasad Anda juga. Nah, terus kenapa pembalasan di neraka itu jasad Anda tidak kena hukuman? Karena dia tidak kekal. Karena tubuh itu tidak jasad itu tidak kekal. Nah, sekarang kalau jasad Anda tidak kekal, roh saja yang disiksa, terus keadilan Tuhanmu di mana? Sementara roh tidak mungkin. Rohmu tidak mungkin mencuri, rohmu tidak mungkin berzina tanpa ada jasad yang turut andil. Roh itu mencuri kalau kamu sudah mencari roh iblis. Kalau rohmu sudah keluar dari jasadmu, kalau rohmu sudah keluar dari jasadmu, lihat cewek mandi, kamu masih ngaceng. Masih ngaceng nggak kamu kalau kamu rohmu melihat orang mandi? Begini Bang Juma, dengarkan ya. Kalau kamu hidup mengikuti keinginan dagingmu, keinginan tubuhmu itu, keinginan tubuh itu pengen main, pengen ini. Ya, berarti yang menyesatkan kamu adalah dagingmu kan? Kamu akan berdosa, bukan kalau kamu mengikuti. Nah, kayak mana ceritanya kamu mau onani kalau kelaminmu nggak ada? Makanya kamu harus tahan. Loh. Terus kemudian kalau nggak tahan gimana? Nggak bisa, harus tahan. Loh, ya itu bagaimana dengan nenek moyangnya Tuhanmu itu yang penuh berzina sejarah sinahnya di mana-mana terjadi, itu di mana ceritanya? Berdosa nenek dia. moyang tetap berdosa dia. Berdosa dia. Nah, terus yang dihukum apanya? Jasadnya atau rohnya? Rohnya nanti. Dihukum nah, yang melakukan persinahan rohnya atau dagingnya?
jiwanya akan dihukum kelak. Oke, mana ceritanya? Sementara manusia itu diupah sesuai dengan konsep sebagai manusia. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa, maka Tuhanmu mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. Makanya dikatakan hari kebangkitan. Kalau roh tidak akan pernah bangkit, roh itu tidak pernah mati. Yang dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh. Iya, betul. Hari kebangkitan nggak ada roh itu bangkit. Roh itu tidak pernah mati. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang kamu kenal nggak bahwa Yesus pernah mengajarkan hari kebangkitan? Ada Nah, yang bangkit apa? Roh. tubuhnya. Nah, iya, maka dari itu tubuh dan jasad dan rohlah yang dibangkitkan. Karena itulah yang berzina, itulah yang akan masuk ke neraka. Yang sujud di dalam rumah ibadah, itulah yang akan ke surga. Manusia kembali kepada kodratnya manusia. Hidup bersosialisasi sama di dunia. Itulah kehidupan surga. Bukan kita ini manusia berusaha di dunia menyembah kepada Tuhan sampai di surga kita menjadi makhluk roh. Tidak. Terus nikmatnya di mana? Hidup seperti roh. Tubuh Tahu nggak? kemuliaan. Hidup seperti roh. Hidup seperti roh. Tubuh kemuliaan. Suci, tanpa dosa, tanpa nafsu. Enak aja lu masuk surga tanpa roh. Terus lu tinggalin yang berzina tubuh kau itu, kau biarkan gitu. Tubuhnya kan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Mau apa Gimana sih Anda? ceritanya? Yang jelas kamu lengkap dengan Bang tubuh. Andi dulu, Bang Andi. Tubuhnya dibangkitkan, tapi tubuh kemuliaan. Banyak Tubuh cerita. kemuliaan apa sih? Tubuh kemuliaan itu tidak memiliki daging seperti kita pada umumnya dan tidak memiliki darah. Jangan-jangan rohnya orang-orang ini biasa onani lagi tanpa jasad. Kan ada Tubuh tubuh itu, kemuliaan. tubuh